Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Bros ID pastinya di sini. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja, diberkahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan serta panjang umur. Amin. Oke teman-teman, oke guys, oke saudara-saudara, oke seluruh. Pada kesempatan kali ini saya bikin konten di rumah dengan alasan karena lagi banyak buat kesibukan tugas kuliah dan lain-lain. Mungkin akan ada beberapa video atau konten yang di rumah gitu loh. Gak cuma video ini aja sih. Kemungkinan belakangan ini kayaknya buat pergi keluar rumah sekedar buat have fun dan lain-lain kayaknya sepertinya lagi belum waktunya gitu loh. Makanya walaupun di rumah tapi mencoba untuk mencari ide-ide apa buat kita bikin konten gitu loh. Oke, nggak usah perlu banyak basa-basi. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelah saya, ini ada suatu black box dus besar ya, yang mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu ini dus produk apa gitu. Ini adalah produk helm ya, yang biasa saya pakai juga buat konten juga, buat harian juga, buat sunbury juga, buat NR juga gitu loh ya. Helmnya apa dan bagaimana feelnya, serta kekurangan serta kelebihan apa aja yang didapat dari produk tersebut gitu loh. Kita langsung aja ya kan. Ini kebetulan BTW ya kan, ini masih ada bubble wrapnya di sini, nggak sengaja nggak saya copot buat nanti ya, buat menaikkan value, buat menaikkan value jual kembalinya gitu loh, asik biar kelihatan baru gitu. Sebenarnya pakai sarung tangan dulu ya. Kalau orang yang biasa miara helm pasti tahu lah kenapa pakai sarung tangan gitu ya. Betul sekali, biar enggak ketempelan tangan-tangan saya yang berminyak, atau mungkin ada debu, atau mungkin ada kerikil-kerikil halus gitu. Kita langsung, nah kita langsung ke helmnya. Helmnya adalah gimana sebelah sini kayaknya, NJS ZX1 Black Dog. Kenapa gua ambil yang Black Dog? Karena lagi bosen motif. Kebetulan sebelumnya juga pakai motif, tapi produk-produk sebelah ya. Nah kali ini pas meluncurnya si ZX1 ini tuh kayaknya gue tertarik gitu loh. Nanti kita bahas dari segi desain, fitur, kekurangan dan kelebihan, sama harga. Oke, tahan dulu sebentar saja ya. Kalau kita ngomongin desain, ini menurut saya ini desain yang cukup bagus ya. Maksudnya gimana ya? Desain yang zaman now banget gitu loh. Ya kan? Oke, kalau dari desain mungkin relatif ya. Mungkin ada yang kalian suka ataupun kalian kurang suka, itu relatif, itu pendapat kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya ini sesuai dengan selera saya gitu ya. Ini cukup bagus. Kalau kita lihat juga nggak terlalu ngebulet. Kalau kita lihat juga nih, ini maskotnya helm zaman now, kategori helm keren mungkin ya, mungkin tanda kutip keren itu kalau udah ada talang air kayak gini nih ya, spoiler kayak gini ya kan. Kemudian kita balik ke fitur. Oke, bawaan pabrik semua nih ya, helm masih bawaan pabrik semua, masih ori semua lah. Kita dapat visor utama ini sekalian dengan pengunciannya. Ini ada kunci visornya di sini di moncong depan, dan bawaan dari pabriknya masih clear, belum smoke ataupun iridium ya, jangan berharap dulu. Jadi ini masih clear biasa, tapi udah flat kayaknya, flat atau semi flat gitu. Kayaknya semi flat ini, nggak terlalu flat yang rata banget begini, enggak. Dan kebetulan ini udah include sama mounting kamera buat keperluan vlog juga. And then kita ke bagian tali pengunci. Bagian tali pengunci di sini udah double the ring ya. Ini talinya lumayan panjang ya, sebenarnya umum sih.
ya. Berarti ini menandakan helm yang cukup bagus tingkat safety-nya. Kemudian ada juga lubang intercom, tapi nggak kelihatan di bagian dalam sini. Ada include lubang intercom di bagian sini nih, di bagian pipi sini. Jadi enak buat kalian yang punya intercom, bisa 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 ya bisa pasang gitu, nggak perlu diakal-akalin terlalu ribet gitu loh. Kemudian ada yang namanya wearable glasses atau lubang kacamata. Nih buat kalian yang pakai kacamata ya, jadi kalian nggak harus berebut space lagi sama kepala kalian ini yang pakai kacamata. Kemudian ada juga double visor guys. Aduh, ini double visor ya, buat perjalanan siang hari kalau misalkan mataharinya tuh kayaknya panas gitu ya, biar agak redup bisa pakai double visor. Di sini udah include juga. Kemudian ventilasi berada di tengah di sini ya. Ventilasi berada di tengah di sini, dan walaupun cuma satu tapi supply udaranya itu bagus. Yang saya rasain bagus gitu loh. Karena walaupun satu tapi gede nih, rata ya kan. Ini buat outputnya. Kemudian inputnya juga ada dua tempat. Yang pertama di sini ini output pertama, yang kedua di sini nih, di spoilernya ini. Jadi spoilernya tuh kayak bisa dibilang 3 dimensi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar pemanis doang, tapi ada fungsionalnya juga. Ini kemudian apa lagi ya fitur dari ZX1 ini? Sepertinya itu aja ya. Kemudian kita ke plus minusnya gitu loh. Kalau plus minusnya, kita ke minusnya dulu ya. Minusnya itu si double visornya ini, jujur ini review jujur, menurut saya ini kurang gelap. Jadi kalau misalkan kita pakai di siang bolong gitu, yang mataharinya tuh bener-bener cereng banget gitu ya, ini menurut saya masih kurang gelap. Karena kadang kalau dipakai lama itu ke mata kita udah membiasakan dengan visor gelapnya ini, tapi di rasa-rasa tuh kayak masih panas juga gitu loh. Maksudnya kayak masih terang juga gitu loh, kurang gelap. Sama yang kedua, menurut saya ini visornya kurang agak turun, jadi kayak masih ada space kurang lebih satu jari di bawah double visor ini. Dan kemudian di bagian hidungnya ini juga lega banget, jadi kayak kita pakai double visor cuma segini doang nih. Nah, jadi kalau misalkan posisi kita nggak nunduk kayak gini, kemungkinan eh, pandangan ke depan itu nggak terlalu gelap gitu loh, nggak terlalu redup, masih lebih banyakan terangnya gitu loh. Itu aja sih sepertinya ya kan. Kemudian kalau berat sepertinya umum ya, kayak kompetitor sebelah juga beratnya juga kurang lebih 1,6 atau 1,5 gitu, 1,6 kilo kayaknya tuh beratnya. Oke ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita balik ke segi harga. Ini segi harga, kita taruh dulu helmnya ya. Oke, kalau kita ngomongin harga, mungkin ini helm bisa jadi alternatif kalau budget kalian mau beli produk sebelah tapi masih kurang, atau mungkin kalian kaum mendang mending gitu, kaum mendang mending. Ini waktu itu beli tuh harga 720.000. Itu kebetulan beli di salah satu marketplace ya, yang sangat 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 digemari para kaum hemat ongkir ya. Ini 720.000 dengan segitu banyak fitur dan desainnya juga ciamik. Menurut saya ini sepertinya malah nggak pantas dihargai segitu gitu loh. Karena keren coy, kalau kalian lihat aslinya ini lebih keren. Dari finishingnya tuh udah bagus banget, sumpah. Finishingnya gitu udah bagus, rapih banget, sama bahannya tuh solid banget, walaupun masih termoplastik sepertinya ya.
Jadi kalau kita compare kan, kalau misalkan punya budget 1 juta lah, katakanlah 1 juta gitu ya. Budget 1 juta, kalian mau ngambil katakanlah titik course ya. Mungkin dapat second mungkin bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian mau nyerang baru, tapi dari segi fitur sama desainnya itu mau bersaing, mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian yang kaum mendang-mending ya, yang mau nyari helm keren, fiturnya bagus, dan juga mungkin secara secara gimana ya, secara kelas ini sebenarnya bukan kelasnya titik course menurut saya ya, bukan kelasnya titik course karena dia seperti kayak punya market sendiri gitu loh di kelasnya gitu loh. Oke, seperti itu aja. Mungkin next bakal saya comparekan dengan kompetitornya ya. Makanya kalau misalkan video ini rame, kita comparekan sama produk sebelah yang walaupun mungkin berbeda berbeda kasta dikit ya. Tapi kalau kalau buat komparasi sepertinya masuk juga sih. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini. Jika kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, juga subscribe. Thanks for watching this video and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalau video ini rame, gue compare sama Titikers.